Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faridatus Syuhada selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyrik dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Wafa Milata Hanifa, Nailur Rahmatul Azkia dan Nira Faridatul Maimunah akan menyampaikan materi dengan judul Situasi dan Kondisi Hukum Islam di Indonesia pasca reformasi sampai sekarang. Saya Wafa Milata Hanifa dengan NIM 20020211060 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu Hukum Islam pada masa reformasi sampai sekarang. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Akibatnya, bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah memperlakukan hukum Islam. Yang pertama, negosiasi agama dan budaya. Dalam hal ini menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam. Menurut Muhammad At-Muzar, hukum Islam dibagi menjadi 4 jenis, yakni kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, pemikiran politik hukum Islam. Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan atau takhrij al-ahkam fil nas al-qanun merupakan produk interaksi antar elit politik Islam, para ulama, tokoh ormas, pejabat agama, dan cendekiawan muslim dengan elit kekuasaan, yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Peranan elit Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit di tengah legislatif, sehingga RUU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikodifikasikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nira Faridatul Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira Faridatul Maimunah, NIM 20020201110041. Sebagai presentator yang kedua akan menjelaskan tentang dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Selain dihadapkan pada persoalan-persoalan globalisasi hukum, eksistensi hukum Islam di Indonesia akan dihadapkan pula pada masalah-masalah pembangunan. Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan hanya sebuah wacana yang menimbulkan perbedaan yang panjang lebar. Berdasarkan pemikiran ulama-ulama, dapat dikatakan bahwa syariat Islam bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupakan pragmatisme ajaran yang semestinya diaplikasikan di dalam masyarakat. Persentuhan Islam dan politik pada masa Orde Baru sesungguhnya telah diawali sejak Orde Baru yang menerapkan kebijakan modernisasi di mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangga Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak mengadopsi yang pernah terjadi di negara-negara barat. Bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu apabila mendukung modernisasi ala Orde Baru, maka sama saja mendukung negara barat. Sedangkan pada sisi lain, apabila menolak, berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam program pembangunan nasional. Karena adanya pro kontra dalam menghadapi modernisasi, ada 3 pola. Yang pertama,
pola apologi, yaitu suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini tidak berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. Yang kedua, pola adaptif, yaitu suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modern yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pola kreatif, yaitu suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernisasi dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai antitesa dari kalangan Islam konservatif yang lebih mengarah kepada upaya ideologisasi dan depolitisasi Islam secara formal yang mengakibatkan lahirnya ketegangan dengan rezim Orde Baru. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung: 1. Jumlah umat Islam cukup signifikan. Yang kedua, maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam. Yang ketiga, gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkannya rasa frustasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif yang lain diantaranya alternatif Islam. Yang keempat, keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam di beberapa negeri Muslim. Yang terakhir, sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Untuk faktor penghambat, yang pertama, pihak-pihak yang memang sejak awal antisipasi terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu di luar Islam. Yang kedua, dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka adalah para hedonis atau disebut sebagai ahli al-masyi. Yang ketiga, pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam atau memahaminya dengan pemahaman yang salah satu disebut ahli al-jahl. Materi selanjutnya, perubahan masyarakat Islam di Indonesia. Ada dalam segi positif dan negatif. Untuk yang positif, yang pertama, masyarakat Islam tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga mengetahui iptek dalam kehidupan masyarakat semakin mendukung perkembangan dunia Islam. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ajaran Islam dalam konsep ilmu umum. Yang ketiga, masyarakat Islam Indonesia bisa dengan mudah memperluas dakwahnya lewat media dan juga memperluas jaringannya dengan adanya teknologi sebagai salah satu produk modernisasi. Untuk dalam segi negatif, yang pertama yaitu semakin menurunnya moralitas, yang kedua terjadinya overdosis terhadap teknologi, yang ketiga duniawi lebih diutamakan daripada ukhrawi, yang terakhir hubungan silaturahmi manusia menurun. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan rekanita saya yaitu Nailur Rohmatul Azkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailur Rahmatul Azkiyah dengan NIM 200202110136. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai alasan Islam bisa berkembang pesat sejak era reformasi sampai sekarang. Alasan Islam bisa berkembang pesat sejak era reformasi sampai sekarang. Islam di Indonesia memasuki era reformasi mengalami perkembangan pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih 88%. Penyebaran Islam ke seluruh wilayah tanah air dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah terpencil merupakan wujud dari kegiatan dakwah di era ini. Nah, salah satu ciri dari agama dakwah adalah tertanamnya rasa moral yang tinggi di kalangan pemeluknya untuk menyebarkan dan memperkembangkan agamanya sebagai kewajiban luhur yang diyakini akan mendatangkan ganjaran pahala yang besar dari Tuhan. Dalam Islam,
Kewajiban itu mendapatkan legitimasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah menjadi dai, guru, ustadz, atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap muslim. Selain itu, kegiatan dakwah-dakwah setelah era reformasi juga berkembang pesat. Hal ini bisa dirasakan dalam kegiatan yang terlihat dalam bentuk-bentuk majelis taklim, khutbah-khutbah, kegiatan memperingati hari-hari besar Islam, pengajian-pengajian agama pada momen-momen tertentu, seperti kematian, perkawinan, akikoh, hajatan haji, naik rumah baru, dan lain semisalnya. Dalam skala yang lebih luas, kegiatan dakwah secara intens dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan dari yang bertaraf internasional, regional, nasional, sampai kepada tingkat lokal. Lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam dari tingkat paling rendah sampai ke pendidikan tinggi juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Di kota-kota besar, kegiatan dakwah demikian marak karena hampir setiap komunitas atau kelompok muslim aktif melaksanakan dakwah. Pada umumnya, mengadakan acara dakwah secara rutinan. Di era teknologi informasi ini, internet merupakan media dakwah yang cukup menarik. Bahkan, kegiatan dakwah melalui media massa demikian gencarnya sehingga setiap umat Islam di seluruh Indonesia dapat dengan bebas memilih saluran dakwahnya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.